Hari-hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Kenapa? Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Ada pertanyaan. Jadi kalau bisa suatu saat Ibu harus digantikan lah monggo wae. Tapi kan PDI perjuangannya awas loh. Karena saya sudah bilang sepanjang ada republik ini maka PDI Perjuangan ini harus tetap ada sebagai salah satu partai andalan di republik kita ini. Sebenarnya dari sisi konsep ya tidak ada alasan untuk mempertahankan presidensial threshold karena konstitusi kita jelas mengatakan bahwa standing untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden itu adalah milik semua partai politik peserta pemilu. Dalam pembahasan konstitusi juga tidak ada ide presidensial threshold tersebut. Dari praktek di lapangan justru presidensial threshold memunculkan mudarat, yaitu terbelahnya masyarakat kita, ya bipolarisasi yang kemudian mengeras hingga saat ini. Nah karena itulah menurut saya kalau Kodari memilih jalan untuk Jokowi Prabowo, kan begitu, untuk menjawab persoalan bipolarisasi ini, saya memilih jalan untuk menghilangkan presidensial threshold dengan tetap mempertahankan ketentuan konstitusional pasal 7. Di depan rakyat bilang, saya tidak ingin ditampar. Yang ya semua orang ingin nampar dia justru karena dia nggak konsisten kan. Jadi sekali lagi, kita baca aja laporan Tempo itu semua dibongkar di situ bahwa Jokowi memang bersepakat diam-diam, tapi dia nggak jamin untuk mengutus asisten-asisten operasionalnya itu ke daerah untuk bikin kebulatan tekad. Jadi itu intinya tuh. Tentu aja Jokowi mesti bilang, wah kan saya udah pernah ucapkan supaya hentikan itu. Iya, dihentikan ucapannya, tapi aktivitasnya tetap jalan. Itu yang mak bilang kemarin tahu, sekarang tempe, gitu-gitu aja. Jadi memang sekali orang lancung ke uji di dalam lancung ke ujian, sekali lancung ke ujian. Sekali lancung ke ujian selama 3 periode orang nggak akan percaya. Bukan selama 3 periode. Nah ini Bang, saya kira peribahasa baru ini. Seingat saya selamanya tidak akan dipercaya, ini selama 3 periode. Itu kasusnya begitu, dan kita akan lihat terus operasi kebulatan tekad nggak mungkin dihentikan karena udah jadi semacam tujuan utama Presiden Jokowi adalah menikmati kekuasaan agar bisa menikmati ibu kota baru. Itu satu paket lah. Masa aksi mengatakan rezim Jokowi Ma'ruf tak mampu jawab persoalan masyarakat. 3 periode hianati reformasi. Rezim Jokowi Ma'ruf hingga saat ini disebut tak mampu jawab persoalan masyarakat, termasuk mensejahterakan rakyat. Hal ini disinggung dalam aksi demo buruh 21 Mei di kawasan Patung Kuda, Sabtu 20 Mei 2022. Perwakilan masa aksi, Anggi Fauzi mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berbanding lurus dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Masih ada beberapa kebijakan yang dirasa sampai hari ini menyengsarakan rakyat terkait Undang-Undang Omnibus Law salah satunya. Undang-Undang Omnibus Law yang jelas-jelas inkonstitusional tapi hari ini dipaksakan oleh rezim Jokowi Ma'ruf untuk bagaimana turunannya tetap dijalankan, jelas Anggi. Gencarnya rezim Jokowi Ma'ruf ini pun membuat Anggi lebih menekankan dan punya alasan kuat bagaimana isu presiden 3 periode jangan sampai terjadi. Sebab menurut Anggi, selain bersifat inkonstitusional, presiden 3 periode juga akan semakin menyengsarakan rakyat. Secara konstitusi itu sudah tidak bisa, secara konstitusi itu tidak memungkinkan untuk bagaimana bisa 3 periode ini.
3 periode ini kan jelas-jelas mengkhianati konstitusi, bahkan tidak hanya mengkhianati reformasi, konstitusi juga dikhianati, tegasnya. Tetap 3 periode, Kodari mengatakan ojo ke susu artinya capres projo, ya Jokowi itu sendiri. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghimbau kepada para relawannya yang tergabung dalam relawan pro Jokowi Projo agar ojo ke susu atau tidak terburu-buru dalam menentukan sikap dan dukungan pada salah satu tokoh di Pilpres 2024 mendatang. Di tengah sambutannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan kode bahwa boleh jadi tokoh yang akan dijagokan mendatang oleh Projo untuk maju pada Pilpres mendatang adalah orang yang hadir dalam acara Rakernas yang digelar di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif M. Kodari menafsirkan apa yang disampaikan dalam pidato Presiden Jokowi merupakan sinyal bahwa usulannya terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode masih punya peluang untuk berlanjut. Saya mengatakan bahwa sesungguhnya pidato Pak Jokowi itu artinya bahwa ya artinya calon yang akan kalian dukung Projo ya saya Jokowi. Kami sangat betul itu mendengar pidato itu, ujar Kodari dalam diskusi akhir pekan .0 dengan tema pesan Jokowi ojo ke susu di Jakarta, Sabtu 28 Mei 2022. Menurut Kodari, pesan ojo ke susu yang dimaksud Presiden Jokowi adalah sinyal untuk para relawan agar bersabar sebab Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 mengenai yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden belum dilakukan amandemen. Ojo ke susunya itu apa? Ojo ke susunya ini karena Undang-Undang Dasarnya belum diamandemen, begitu. Artinya 3 periode masih hidup, still alive and kiki. Jadi gitu bahasanya, ucapnya. Kodari yang juga penggagas gerakan komunitas Jokowi Prabowo Jokpro 2024 itu meyakini setelah mendengar pidato yang diutarakan Presiden Jokowi tersebut menjadi energi baru bagi para relawan pendukung Jokpro untuk kembali bersemangat mewujudkan gagasan tersebut. Masih berharap dan saya yakin setelah pidato Pak Jokowi ini pendukungnya Pak Jokowi yang 3 periode ini akan menggeliat luar biasa, ucapnya.